Gimana sih format rapot gitu ya. Teman-teman, semalam kita udah lihat, tapi kita akan tetap bahas ya, karena kita akan mendalami ini banget ya. Ini penampilan ataupun view dari rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini contohnya dari Sekolah Bintang Kejora yang disediakan pemerintah untuk kita, teman-teman ya. Jadi ini berisi identitas laporan yang berupa data, tema, dan penjelasannya. Gitu. Mari lihat teman-teman. Ini nama peserta didik siapa? Ini Didi. Kemudian NISN-nya, ini contoh saja ya teman-teman ya. Baru kemudian kelasnya kelas berapa? Kelas 10, karena kelas 10 maka itu fase, berarti di SMA. Seperti itu ya. Ini tahun ajaran 2022-2023. Kita mari lihat ini ada project profilnya, ada yang pertama, ada yang kedua gitu ya. Kita mau lihat lagi. Ini teman-teman sebenarnya konteks dari rapor itu elemen-elemennya itu apa aja gitu ya. Nah, angka 1 ini teman-teman yang paling atas, ini adalah temanya, mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia gitu. Ini kriterianya mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Ya, teman-teman. Ini berkebinekaan global. Berarti dimensinya, ingat teman-teman, di sini kita belum memberikan checklist. Kenapa? Karena ini hanya dimensinya saja gitu ya. Poinnya, apa yang kita keker. Nah, lihat di elemen teman-teman. Elemennya apa yang kita pilih? Ya, di elemen kita juga sudah memberikan penilaian. Ya, mulai dari elemen. Nah, sub elemennya kita lihat teman-teman. Ini sub elemennya ada 4 ya. Kemudian teman-teman untuk dimensi yang kedua bernalar kritis. Di sini ada elemennya 1, sub elemennya ada 2 ya. Ada 2. Nah, lihat teman-teman di bawah ada catatan proses. Ini simpulan bagaimana gambar dari pembelajaran anak secara utuh untuk satu proyek atau satu tema tersebut. Gitu ya. Gitu. Nah, kita mau lihat yang kedua. Ini proyek yang kedua. Membuat permainan papan atau board game bertema sejarah. Kita mau lihat teman-teman, di bergotong royong misalkan, apa dimensi yang diambil? Kerjasama. Nah, kerjasama itu karena ini tadi fase maka yang disoroti menjadi elemennya adalah ini juga ada ketentuan ya. Elemen untuk fase E itu apa? Jadi elemen itu per fase, teman-teman. Elemen, subelemen itu per fase gitu ya. Membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Seperti itu. Ini sudah berkembang gitu ya. Nah, teman-teman, ini sangat simpel saja karena kita semalam udah bahas, kita nanti mau langsung lihat rapornya gimana. Ya. Nah, ini bagaimana saya perbesar ya. Ini kalau bernalar kritis, ini mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan, ini elemen. Ya. Kemudian teman-teman menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya, ini subelemen. Merefleksikan dan mengevaluasi pemikiran sendiri, subelemen. Teman-teman, elemen dan subelemen ini kita lakukan sebenarnya bagaimana kita mengeker dari karakter yang ingin disoroti pada anak, gitu ya. Kalau bernalar kritis itu akan muncul ketika anak bagaimana dia mampu menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedur pada saat pengerjaan proyek, seperti itu. Bagaimana juga anak mampu merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi anak itu diajak untuk mengenal atau melihat jauh ke dalam diri. Itu karakter yang ingin dikeker sendiri. Itu ya. Jadi nggak selfish seperti itu teman-teman ya. Nah, ini juga saya perbesar catatannya untuk kita. Barangkali ngeblur di teman-teman ya, pecah. Nggak apa-apa, nanti di file akan dibagikan Mbak Rere dan tim gitu ya. Tapi kayaknya bisa kita lihat bersama ya gitu. Nah, dalam pengerjaan proyek profil ini catatan profil dari gambaran rapor Didi ini, gitu ya. Catatannya adalah dalam proses pengerjaan profil, Didi aktif melibatkan diri dengan memberikan usulan tentang cara-cara untuk mengajak remaja lainnya. Ini temannya membuka diri terhadap stereotip tentang agama dan keyakinan. Ya, wawasan yang luas dan pengalamannya berada di tengah lingkungan yang beragam sangat membantu Didi dalam memberikan ide dan gagasan serta berkontribusi aktif dalam diskusi kelompok ya. Ia juga maksudnya Didi aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing diskusi di kelompoknya. Berarti dia sudah mengerti konsep-konsep berperan aktif dalam pengerjaan kelompok ya. Sehingga ia dan teman kelompoknya dapat merancang kampanye yang efektif. Dalam pengerjaan proyek profilnya, Didi tampak terbiasa untuk membantu teman yang kesulitan. Rasa untuk menolong sudah muncul ya.